Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair ya tulab. La'allakum nasyi'tuna daiman. Qabla nastamir dirasatina ahsanu bidu'a. Hayya bina bidu'a talibal ilmu. Allahumma fa'ni bima 'alamtani wa 'alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Welcome to the new academic years 2020-2021. How are you? Today I am going to explain our first capture. Teks laporan percobaan. Untuk yang pertama itu kita mempelajari tentang teks laporan percobaan untuk kelas 9. Internalisasi dari pembelajaran kali ini yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat Al-Ankabut ayat 20, Quran Surat Ar-Rahman ayat 34, Quran Surat Al-Muluk ayat 3, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Silakan nanti anak-anak bisa dibuka ya Al-Qurannya. Kita lanjutkan. Teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Teks ini dibuat untuk memberikan informasi oleh orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya sendiri dapat dilakukan secara berkelompok ataupun sendiri. Eksperimen ini dilakukan dengan cara pengamatan untuk mengenali hubungan sebab akibat antar gejala. Setelah selesai melakukan suatu percobaan, kalian tentu harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Nah, teks inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan percobaan biasanya terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun. Nah, yang terakhir, menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat. Kita lanjutkan. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan, yaitu menulis struktur teks laporan percobaan. Pertama, buatlah kerangka dari struktur teks laporan percobaan, mulai dari tujuan percobaan, alat, dan bahan saat melakukan percobaan. Langkah-langkah dari awal hingga akhir percobaan. Lalu tuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Kemudian menulis strukturnya, struktur teks hasil laporan seperti tadi, dan mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Setelah kalian selesai membuat kerangka, kalian harus mengembangkannya menjadi sebuah teks. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dimengerti. Struktur teks laporan percobaan. Struktur ini berisi yang pertama judul. Nah, judul ini judul dari uji eksperimen yang kita buat. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan ini berisi tujuan kita dalam melakukan eksperimen. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen kita tuh apa aja nanti dituliskan. Kemudian langkah-langkah. Berisi urutan langkah-langkah dalam melakukan sebuah eksperimen. Kemudian hasil. Berisi hasil eksperimen yang telah kita buat. Dan terakhir kesimpulan. Berisi kesimpulan eksperimen yang telah kita lakukan. Nah, mari kita mulai bereksperimen ya teman-teman.
kita akan membuat eksperimen tentang uji kandungan karbohidrat pada makanan. Silahkan kalian menyiapkan alat dan bahan, kemudian praktekkan di rumah ya. Adapun alat-alatnya, yang pertama gelas plastik. Sediakan gelas plastik 3 buah ya. Kemudian sendok plastik dan pisau. Bahan-bahannya yang pertama betadin, air, pisang, tepung maizena, dan telur rebus. Nah, langkah-langkah eksperimen yang pertama, siapkan gelas plastik, kemudian larutkan 1 sendok tepung maizena ke dalam 100 ml air. Setelah diaduk rata, teteskan 2 tetes betadin ke dalamnya. Lalu aduk-aduk dan amati apakah ada perubahan. Nah, biasanya berubah ya teman-teman warnanya. Kemudian yang kedua, siapkan gelas plastik, kemudian larutkan 3 sendok pisang ke dalam 100 ml air. Setelah diaduk rata, teteskan 2 tetes betadin ke dalamnya. Lalu aduk-aduk dan amati apakah ada perubahan. Nah, ini juga nanti airnya akan berubah warna. Jangan lupa pisangnya dilarutkan ya, ditumbuk dulu, dihaluskan. Nah, yang ketiga, siapkan gelas plastik, kemudian larutkan 3 sendok telur rebus ke dalam 100 ml air. Setelah diaduk rata, teteskan 2 tetes betadin ke dalamnya. Lalu aduk-aduk dan amati apakah ada perubahan. Nah, ini juga telurnya harus dilunakkan dulu ya teman-teman, sehingga dia bercampur dengan airnya. Nah, nanti setelah itu dilihat apakah ada perubahan. Setelah kalian melakukan 3 langkah tersebut, silahkan catat hasilnya. Air yang sudah ditetesi dengan betadin berubah menjadi warna apa? Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Silahkan mencatat hasilnya dalam buku tulis kalian sesuai tabel yang sudah disediakan pada slide berikutnya. Nah, kemudian kalian membuat tabel seperti ini ya. Tabelnya berisi kolom nomor bahan makanan, warna sebelum dites, warna sesudah dites, dan kesimpulannya. Nanti kalian isi ya, warnanya sebelum dites itu warnanya seperti apa, kemudian setelah ditetesi tepung maizena berubah menjadi ditetesi betadin berubah menjadi warna apa, dan tulis kesimpulannya ya teman-teman. Kemudian tugasnya, untuk lebih memahami materi teks laporan percobaan, silahkan kalian rekam atau membuat video saat kalian melakukan eksperimen tentang uji kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Kemudian video diupload di Instagram kalian masing-masing dan diberi caption, kemudian mention ibu ya, @dewifitrianugrahini. Jangan lupa untuk menuliskan hashtag yang pertama tugas uji kandungan makanan, hashtag yang kedua teks laporan percobaan, hashtag yang ketiga SMP Al Imam Islamic School. Nah, setelah itu menuliskan hasil eksperimen. Tentu saja setelah kalian bereksperimen, kalian harus menuliskan teks laporan hasil percobaan yang kalian buat ya, sesuai dengan struktur teks laporan percobaan yang berisi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil serta kesimpulan. Diketik di Word ya, dan formatnya seperti biasa, seperti tugas-tugas ibu sebelumnya. Dan jangan lupa diupload via Google Form dengan link berikut. Nah, linknya itu ada di bawah itu ya teman-teman, jangan lupa. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.